Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Salam sehat selalu. Inspirasi pagi hari ini diambil dalam kitab Yohanes 21 ayat ke-20 sampai 23. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Ya, itu bukan urusanmu. Atau jangan kepo adalah judul inspirasi pagi hari ini. Petrus ingin tahu tentang nasib rekannya. Ia penasaran apa yang akan terjadi pada Yohanes pada masa depan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan Petrus supaya jangan kepo, karena hal itu bukanlah urusannya. Urusan Petrus adalah mengikuti Tuhan dengan mengembalakan domba-dombanya. Tuhan Yesus ingin mengembalikan Petrus pada fokusnya, yaitu mengerjakan bagiannya dengan sebaik-baiknya dan bukan malah sibuk ingin tahu urusan orang lain. Orang kepo dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak pernah hilang dari masa ke masa. Kepo banget sih kamu, mau tahu aja urusan orang? Atau orang Medan biasa berkata, "Lu nih kepo ya." Ya, kata kepo sesungguhnya memang berasal dari bahasa Mandarin, cipo, atau dalam bahasa Hokkien, kepo. Ke atau ci yang berarti ayam, dan po yang berarti popo atau nenek. Jadi kepo kalau diterjemahkan adalah nenek ayam. Kepo ditujukan untuk orang yang suka ikut campur urusan orang lain tanpa diminta. Suka mengomentari kehidupan orang lain yang hanya untuk memenuhi kepuasan sendiri. Puas bila ada orang yang lebih susah daripada dirinya, atau mungkin juga hanya sekedar ingin tahu, atau bangga bila menjadi orang pertama yang tahu masalah orang lain. Bahkan tidak jarang juga hanya untuk dijadikan bahan bergosip. Bapak Ibu sebagai orang timur yang terkenal ramah, bahkan saking ramahnya, tanpa kita sadari, terkadang malah akhirnya kita menjadi kepo. Jujur saja, termasuk diri saya sendiri. Sebagai contoh, kita bertanya kepada orang yang masih jomblo di usia yang sudah sangat layak untuk menikah. "Kamu sudah punya pacar belum? Kapan menikah? Kok masih jomblo aja sih?" Nah, kalau memang dia sudah punya pasangan, mungkin dia akan menjawab dengan senang hati. Tetapi kalau saat itu dia memang belum ada pasangan, tentunya pertanyaan ini akan membuatnya merasa tidak nyaman dan seperti dihakimi. Atau kita bertanya kepada pasangan yang sudah menikah beberapa tahun dan belum diberi keturunan. "Udah isi belum? Kok nggak hamil-hamil sih? Kamu jaga ya? Makanya jangan suka dijaga, akhirnya jadi susah." Padahal mereka juga sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi memang belum dikaruniai keturunan. Tentunya mereka akan merasa semakin galau dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau kita sering berkomentar juga, "Kok kamu gemukannya? Kok kurusannya?" Dan banyak lagi komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan kepo yang sebetulnya tidak perlu kita pertanyakan karena memang bukan urusan kita. Bahkan di zaman now, waktu kita kadang-kadang banyak tersita dengan melihat urusan atau status orang lain di media sosial. Melihat postingan orang lain lalu mulai dikepoin, mulai dikomentarin, bahkan disirikin dengan komentar-komentar negatif. Bapak Ibu, hal ini bukan berarti kita menjadi tidak peduli dengan urusan orang lain. Ini beda banget antara orang yang kepo dengan orang yang benar-benar peduli. Orang-orang akan merasakan apakah kita hanya sekedar kepo atau memang kita care dengan orang tersebut. Karena ketulusan seseorang itu tentunya dapat dirasakan oleh orang lain. Inspirasi pagi hari ini mengingatkan kita agar fokus kita tidak terpecah dengan urusan orang lain. Ibarat dalam sebuah perlombaan lari, jikalau kita hanya melihat apakah lawan kita sudah mulai berlari, sudah sampai di manakah dia, maka kita pasti tidak akan sampai garis finish atau mungkin tertinggal. Jadi, kembali fokus pada tujuan hidup kita, fokus kembali kepada panggilan Tuhan, serta melakukannya dengan baik dan setia dalam hidup kita. Itulah bagian kita. Uruslah urusan kita sendiri dan keluarga kita, agar hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Setiap orang mempunyai tugas dan panggilannya masing-masing. Kiranya kita mengerjakannya dengan baik dan setia. Dan jangan kepo dengan urusan orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.